Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, Bapak Ibu, selamat malam saya ucapkan di Taman Sunan Jogokali untuk acara kami yaitu Pra-Event Para Art Festival 2025 Berdaya Berkarya dalam Aksi. Boleh minta tepuk tangannya? Luar biasa. Wah, sangat menyenangkan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tentu saja untuk menikmati begitu banyak sajian dari hasil latihan keras anak-anak kita. Tapi sebelum itu saya izinkan untuk memperkenalkan diri dahulu ya. Karena ada istilah yang sangat terkenal. Tak kenal maka itu lawas. Itu salah. Saya benerin ya. Tak kenal maka kenalan. Nah, wah jenengan niku celintisan. Dereng tepangok pun sayang-sayangan nih, tidak baik. Jangan ditiru. Ya, izinkan perkenalkan nama saya Imardian Krismawardana, biasa dipanggil dengan Imardian. Malam hari ini saya akan menemani bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan semuanya untuk menikmati sajian pada Para Art Festival pada malam hari ini. Sebelum itu kami juga mau mengucapkan selamat datang pada kawan-kawan yang sudah hadir, untuk seluruh tamu undangan yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Yang diantaranya lain ada dari kawan-kawan dari SMA Al Firdaus, kami ucapkan selamat malam. Kemudian dari kawan-kawan untuk bapak-bapak yang terhormat para kurator pada malam hari ini, ada Bapak Jarot Budi Darsono, kemudian ada Bapak Jonet, dan kemudian ada Mas Dwi. Ya kawan-kawan, masih banyak tamu yang belum hadir, tapi kita akan menunggu sampai nanti karena sajian kita masih sangat panjang. Ini kalau saya boleh tahu dulu, apakah teman-teman ini sudah tahu pada malam hari ini akan ada berapa penampilan? Siapa yang sudah tahu? Oh, belum ada yang tahu. Enggak tahu apa-apa. Oh, enggak tahu apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Tugas saya adalah menyampaikan informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Sebelum itu, tenang saja, saya akan membacakan dulu profil dari Pra-Event Para Art Festival 2025 untuk kita semua supaya kita tahu sebetulnya sajian ini itu akan bermuara di mana. Ya, sebelumnya jadi akan saya bacakan. Para Art Festival 2025. Pra-Event Para Art Festival 2025 dengan moto Berdaya Berkarya dalam Aksi merupakan sebuah festival seni yang merayakan keberagaman, membuka peluang untuk berdaya, berkarya, dan bergerak dalam aksi nyata. Menyediakan ruang ekspresi untuk para pelaku seni disabilitas dan mengajak masyarakat luas untuk mengenal potensi yang dimiliki oleh kawan-kawan disabilitas. Karya yang akan disajikan antara lain ialah tari, musik, teater, pantomim, storytelling, monolog, stand up, performing art, lukis, dan masih banyak karya seni lainnya. Banyak dari seniman disabilitas dengan bakat yang begitu luar biasa masih sulit untuk mendapatkan ruang dan sorotan. Untuk itulah para art festival hadir memastikan pintu itu terbuka lebar dan semua talenta bisa mendapatkan ruang untuk bersinar. Konsep dari Para Art Festival ini tidak hanya tentang pertunjukan seni yang dilakukan oleh kawan-kawan disabilitas, melainkan memberikan edukasi dan pengalaman terhadap tamu undangan serta para penonton yang hadir dengan menyuguhkan ruang ramah disabilitas pada setiap aspek yang ada di lokasi acara. Peserta dalam proses berkarya juga akan mendapatkan pendampingan dari tim kurator. Begitulah profil singkat dari Pra-Event kali ini. Dan kita tahu pada malam hari ini merupakan rangkaian Pra-Event yang kedua. Yang dimana sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2025 telah diadakan rangkaian Pra-Event yang pertama di Taman Sunan Jogokali juga. Kemudian hari ini tepat pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 di Taman Sunan Jogokali diadakan Pra-Event yang kedua.
Nah, kemudian kami akan menginformasikan bahwasanya besok pada bulan Desember, tanggal 18 Desember 2025 akan menjadi acara puncak dari rangkaian Para Arts Festival 2025. Boleh minta tepuk tangannya untuk acara kita? Luar biasa. Jadi saya mengingatkan untuk kita semua bisa hadir di Taman Budaya Jawa Tengah tanggal 18 Desember jam 7 malam. Dicatat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan lupa saya juga mau mengingatkan bahwasanya kita memiliki akun sosial media yang akan memberikan seluruh update informasi kepada kita semua melalui Para Art Festival 2025. Ini bisa langsung dicari di sosial medianya di Instagram @paraartfestival2025. Begitu. Kemudian kami juga mau mengucapkan dahulu kepada tamu hadirin yang sudah hadir bahwasanya pada malam hari ini nanti kita juga akan kehadiran sebuah tamu festival, bintang tamu festival untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Siapa? Kita nantikan dulu ya, karena kita simpan untuk acara nanti. Untuk berikutnya saya mau mengucapkan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru hadir. Di antara lain di sini ada dari Prinsipal Sekolah Menengah Al Firdaus, Bapak Rayinda Dwi Prayogi. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak yang sudah hadir. Oh, masih muda, seharusnya dipanggil Mas J. Lebih cocok. Setuju mboten? Nggih, setuju. Mas Rayinda Dwi Prayogi. Kemudian dari kawan-kawan kita dari pengurus Yayasan Reksa Hayubuana, yaitu yang pertama ada Mia Palovara. Selamat malam Ibu. Kemudian berikutnya dari Mahisa Bagus Sana. Ya, selamat malam Mas. Kemudian berikutnya dari Dahula Indrawan. Oke, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, kita akan buka dulu di dalam doa semuanya. Kami mohon untuk semuanya mengambil sikap doa dan doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai, kita haturkan terima kasih kita. Berikutnya boleh saya minta untuk Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kami mohon untuk kawan-kawan yang semuanya berada di area Taman Sunan Jogokali untuk bisa bangkit berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan kita. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Wah, setelah menyanyikan lagu kebangsaan kita rasanya menjadi lebih semangat ya kan. Lebih segar
karena dari tadi anteng-anteng saja. Oke kawan-kawan, berikutnya saya juga akan mengucapkan dulu banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah terlibat untuk mendukung terselenggaranya pra-event kedua Para Art Festival 2025. Yang pertama kami mengucapkan kepada Yayasan Reksa Hayu Buana, kemudian dari Jepro Event Organizer, Ruang Kreatif Soma, Taman Sunan Jogokali, Nali Tari, dan Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. Boleh minta tepuk tangannya untuk kawan-kawan kita semua? Luar biasa. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk media partner yang sudah mendukung terselenggaranya acara kita. Di antara lainnya ada dari Solo Post Media Group, Kabar Solo, Tribun Solo, Explore Solo, PTPN Radio, dan Muda Mudi Solo. Untuk seluruh kawan-kawan media kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya mendistribusikan informasi atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami juga akan menjelaskan mengenai profil dari Jepro, dari penampilan anak-anak kita, karena penampilan pada malam hari ini yang pertama kita akan dibuka nih dari pertunjukan dari anak-anak Al Firdaus. Ini boleh tahu adakah keluarga, teman, sanak dari anak-anak penampil pada malam hari ini? Boleh angkat tangannya? Oh, luar biasa. Ini menantikan penampilan latihan keras anak-anak kita ya. Jadi saya akan membacakan dulu untuk profil dari anak-anak. Profil Sekolah Menengah Al Firdaus merupakan sekolah inklusi yang membina siswa dari jenjang SMP hingga SMA. Di sini Sekolah Menengah Al Firdaus percaya bahwa setiap anak memiliki potensi. Kami tidak hanya mendidik siswa reguler, tetapi juga merangkul dan menemani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak yang luar biasa yang hari ini akan menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk bersinar. Hari ini kita akan menyaksikan tidak hanya pertunjukan, tetapi ruang untuk menyaksikan keindahan yang lahir dari keberagaman. Dan inilah penampilan yang pertama dari anak-anak kita dari Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak kita, Kayla Wahyu Kusuma Wardani, yang baru saja sudah menarikan sebuah penampilan tari piring karya Sanggar Maheswari Budaya. Sebuah tari yang menggambarkan keceriaan anak yang sedang memainkan piring kecilnya dengan sebuah tarian. Luar biasa. Dan adik kita, Kayla Wahyu Kusuma Wardani ini adalah seorang tunagrahita. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Luar biasa. Berikutnya, masih ada penampilan berikutnya dari anak-anak kita dari SM Al Firdaus yang akan ditampilkan oleh Mevlana Shelelatin, yang dimana akan menampilkan sebuah lagu dengan judul Yellow yang menggambarkan perasaan cinta dan kekaguman yang mendalam terhadap seseorang yang sangat istimewa. Melalui lirik sederhana namun penuh makna, penyanyi mengekspresikan bagaimana kehadiran orang yang dicintainya membuat dunia terasa lebih indah dan berwarna. Digambarkan dengan warna kuning atau yellow, simbol dari kehangatan, cahaya, dan harapan. Inilah dia, Mevlana Shelelatin.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mevlana. Luar biasa. Mevlana ini adalah anak kita dengan autisme ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Mevlana sudah membawakan lagu Yellow yang luar biasa. Masih belum berhenti sampai di sini kawan-kawan. Kita akan menampilkan sebuah pertunjukan pantomim dengan judul Hadiahku Lepas. Sebuah pertunjukan pantomim yang akan dibawakan oleh anak kita, Akila Javas Rizkulah Widianto. Cerita ini mengangkat sebuah kisah seorang Akila, seorang remaja tuli yang ceria. Walaupun ia memiliki kekurangan, namun dia selalu tak ingin kalah dari yang lain. Akila selalu berusaha untuk berkembang. Suatu hari, ia pulang dari sekolah, mendapati rumah kotor dan berantakan. Ia segera membersihkan rumah. Saat sedang membersihkan sekitar, kurir paket datang. Kemudian ia mendapati suatu hadiah. Ketika dibuka, hadiah itu lepas, terbang, dan bebas. Untung saja Akila bisa mendapatkan kembali. Dalam kejaran, Akila menemukan makna sederhana tentang harapan dan tekad. Kadang sesuatu bisa lepas, tapi jika kita tidak menyerah, kita bisa mendapatkannya kembali. Inilah dia Akila Javas Rizkulah Widianto dengan Hadiahku Lepas. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Akila Javas Rizkulah Widianto. Luar biasa. Ini pertunjukan pantomimnya, latihannya pasti cukup lama ya. Ngomong-ngomong, saya ini juga seorang teatrawan. Tapi saya tidak bisa melakukan pantomim. Saya kalah sama adik Rizkulah ini. Ya untuk begitu, kita akan mengundang nih. Kita perlu banyak tahu mengenai proses dari anak-anak ini. Dari anak-anak Al-Firdaus Sukoharjo. Untuk itu kami persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat Bapak Rayinda Dwi Prayogi sebagai prinsipal dari Sekolah Menengah Al-Firdaus. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung Bapak. Kemudian berikutnya kami juga mengundang untuk ikut bergabung Bapak Aji Putra sebagai pendamping dari anak-anak Al-Firdaus Sukoharjo. Selamat malam Bapak Rayinda Dwi Prayogi. Selamat malam Mas FD. Ya, Imardian Mas. Ya, saya Mas, manggilnya enaknya Mas. Kalau Bapak itu kesannya kurang cedak gitu loh. Saya tuh kan pengennya cedak-cedak gitu. Selamat malam Mas Haji. Monggo silakan untuk bisa berdiri di sisi kanan saya. Kita bisa berdiri untuk lebih ke tengah. Nah, begini Bapak Prayogi. Kami itu sangat penasaran dengan profil dari Sekolah Menengah Al-Firdaus Sukoharjo. Ngomong-ngomong, apakah boleh untuk diceritakan sedikit bagaimana mengenai Sekolah Al-Firdaus ini sehingga anak-anak pada malam hari ini kok banyak yang bisa ikut tampil dan berpartisipasi. Monggo. Oke, terima kasih. Kami Al-Firdaus khususnya di SMP dan SMA Al-Firdaus atau Sekolah Menengah Al-Firdaus berdiri sejak 2025, kelanjutan dari 2005 grogi kagum sama tadi yang main pantomim. Kemudian kami melanjutkan dari jenjang sebelumnya TK dan SD berada di Solo. Kalau kami berada di ujung Sukoharjo Pak, tepatnya di sebelah Assalam dan UMS. Kami sejak 2011 berkeyakinan dan alhamdulillah ditunjuk sebagai sekolah inklusi percontohan nasional. Oh, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Oke. Kami berkomitmen bahwa pendidikan adalah hak semua anak. Dan kami harus meyakini bahwa setiap anak lahir tidak dipilih, maka setiap anak punya hak untuk berkembang dan pasti setiap anak punya bintangnya. Betul sekali, setiap anak punya bintangnya, jadi setiap anak berhak untuk bersinar. Betul. Gitu. Jadi untuk SM Al-Firdaus ini memang terbuka untuk seluruh anak-anak apapun itu ya Mas ya. Jadi mau bersekolah tapi tidak hanya dididik melalui pendidikan tetapi juga melalui spiritualnya. Terutama religiusitasnya. Betul, betul sekali. Luar biasa. Kami punya cerita sedikit. Nah, Mas, monggo ya. boleh diceritakan. Ini orang tua langsung cerita kepada saya pada saat rapotan. Itu ketika umroh di Mekah, itu beliau mau ke kamar, lantainya 13. Kemudian anak ini nggak mau naik lift, maunya naik tangga. Duh lah piye nih naik 13 kan ya jauh ya Pak ya. Nah ternyata orang tuanya udah nggak bisa bujuk, ayo naik ini aja, naik tangga, naik lift aja biar cepet gitu kan, nggak mau. Maunya naik tangga. Akhirnya naik tangga ikut sama anaknya. Ini dia slow learner, Mas Asanu yang sudah lulus. Naik tangga sampai ke 13 dan apa yang terjadi? Apa Mas? Ternyata
liftnya itu jatuh Mas. Oh ya? Liftnya kecelakaan. Dan pada waktu itu orang tua langsung nangis. Bahwa anak yang dilahirkan luar biasa, beliau berjuang untuk anaknya dan membuktikan menyelamatkan orang tuanya. Betul. Ya, sampai nangis cerita sama saya ya. Kita pun yang saat ini mendengar ceritanya juga ikut terharu. Luar biasa. Luar Maka biasa. kami terus meyakini, Al-Firdaus meyakini bahwa setiap anak pasti punya perbintangan dan pasti punya keberkahan. Amin. Kita harus beruntung kepada anak kita harus menjunjung tinggi anak kita dan terus mensupport yang terbaik untuk anak-anak kita. Betul, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Prayogi. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Itu tadi sedikit informasi mengenai Al-Firdaus. Nanti kalau kita semua semakin penasaran, kapan-kapan kita akan main ke sana nggih Pak? Oh, siap. Open house ya kan? Al-Firdaus jadi tuan rumah untuk acara para art festival. Oke, siap. Itu luar biasa nggih. Nah, berikutnya Mas, ini kan ada Bapak Aji Putra. Mas saja. Nah, ya toh, aku wis protes karo panitia. Ra iso, Bro, iki jek nom-nom mbok celuk Pak kabeh lho. Nggih, leres. Lebih cocok Mas, nggih toh. Nggih, leres. Ini lebih wow. Ampun. Wah, Mas saja. nanti nek kok rasane kaya kudu jajakke gitu. Kaya ponakane malahan. Mas Haji. Nggih, Ini kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Penjenengan itu adalah yang menemani prosesnya anak-anak. Nah, ini kan boleh diceritakan kira-kira berapa lama prosesnya, ada kesulitan apakah selama menemani anak-anak untuk proses berkesenian ini? Monggo diceritakan. Onji, siap. Jadi memang kita sebenarnya bukan hanya ini. Ini manggilnya apa? Kakak aja nih atau gimana? Dik saja. Kita bukan hanya anak-anak yang ini saja kakak. Cuma memang kita sebenarnya nanti di tanggal 25 Oktober kita juga akan pentas lagi di Taman Budaya Jawa Tengah. Seperti itu. Itu kita dalam rangka bulan bahasa juga mengangkat naskah Anoman. Karena hal tersebut maka kita mengambil beberapa anak yang memang benar-benar potensial. Jadi kalau misalkan ditanya waktu latihan untuk ini, untuk yang pantomim baru saya mulai hari Senin kemarin. Baru mulai hari Senin? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kurator datang, terus kemudian Jumat kita penyempurnaan. Seperti itu, itu yang untuk yang pantomim. Kalau yang untuk teman-teman yang lain, alhamdulillah mereka sudah terbiasa untuk event-event yang seperti ini, jadi tampil di luar seperti itu. Kalau untuk kesusahannya tetap yang namanya kegiatan kan tetap berbeda-beda. Kadang moodnya bisa naik, kadang moodnya bisa turun. Menyesuaikan sama keadaan pada saat latihan seperti itu. Nah memang hambatan kami di situ. Jadi ketika mood anak mulai bosen, terus kemudian ini kok aku pentas-pentas terus, nggak ada istirahatnya, misalkan seperti itu. Nah kita pinter-pinternya menghibur mereka, menyemangati mereka, mensupport mereka, memberikan pengertian bahwasanya satu step yang sudah terlewati, kita akan sampai pada tujuan yang luar biasa. Apa? Bakat kita bisa semakin berkembang. Betul sekali. Apalagi dengan acara seperti malam hari ini, anak-anak ini menjadi semakin diketahui oleh masyarakat luas gitu. Oh siapa tahu besok-besok macak jadi seniman tenan toh Mas, gitu. Amin. Amin. Kita doakan. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aji dan Bapak Prayogi. Mas untuk itu. saja. Oke, Mas saja. Kami persilahkan untuk bisa duduk kembali dan menikmati acara pada malam hari ini. Boleh minta tepuk tangannya untuk dua kawan kita? Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Sebentar lagi masih akan ada penampilan. Kali ini adalah tampilan tari, di mana dari tari Macak Sariro. Tari ini menceritakan mengenai proses dari anak-anak Al-Firdaus. Yang dimana tari ini dikoreograferi oleh Ibu Sri Hartanti SSN. Tarian ini menggambarkan kelincahan seorang gadis yang sukacita dalam mensyukuri semua karunia Tuhan yang ada dalam dirinya. Berikut penampilan dari Danin Nibras Abdia, seorang tunagrahita dengan tari Macak Sariro. Selamat menyaksikan.
Demikianlah pertunjukan tari Macak Sarira dari Danin Nirbras Abdia. Luar biasa, terima kasih. Aduh, cantiknya. Saya tuh pengen ajar nari, tapi nggak pernah bisa ya. Oh, pawaan koyo ngene kon joget malah gur kesleo terus aku. Tari dari Macak Sarira tadi ini dikoreograferi oleh Ibu Sri Hartanti SSN dari Sanggar Citra Budaya Surakarta. Boleh minta tepuk tangannya untuk Ibu Sri Hartanti, luar biasa. Terima kasih telah mendidik anak kami
untuk menampilkan tarian Macak Sariro. Berikutnya, masih ada penampilan berikutnya. Ini adalah penampilan seni musik dari anak kita ya. Yang berikutnya ini akan menampilkan musik dari Korea Selatan. Wah, toh banget ya loh. Ya ampun, neng untungnya digawe rene, nek ra digawe rene aku ndadak rono dhewe ya. Salah satu anak kita yaitu bernama Jingga Cahyaning Ratri akan membawakan sebuah karya dengan bermain drum lagu dari Blackpink yang menceritakan kebebasan berekspresi tanpa rasa takut untuk dihakimi. Menolak standar sosial yang membatasi perempuan untuk tetap percaya diri dan bangga dengan jati diri sendiri. Inilah penampilan anak kita, Jingga Cahyaning Ratri, seorang Down Syndrome dengan pertunjukan drum. Selamat menyaksikan. Staring in the mirror, little bit how everybody tells me to play nice. Everybody tells me looking twice, but my body don't belong tonight. Gonna them down, and I'm not gonna change 'cause you say so. I say fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want and who I like. I ain't gonna conceal it. While you're talking all the I'll be getting mine, getting mine. Yeah, I say fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want with who I like, and I ain't gonna conceal it. I just do it like the boys say. I'm getting mine, getting mine. Told me to play it cool, I break the rules. I'm breaking hearts in two. Want me to make the rules, so play the full. It ain't that hard to choose. Take apart the do's and don'ts and lose the wants. I'm getting mine. Mine is mine, yours is mine. This is mine, get in line. Sometimes I like to go play dirty, just like all other boys do. That's my choice and there's no one I'm hurting. And that's not girly. Everybody tells me to play nice. Everybody tells me looking twice, but my body don't belong to none of them though. And I'm not gonna change 'cause you say so. I say fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want, be who I like. I ain't gonna conceal it. While you're talking on it, I'll be getting mine, getting mine. Yeah, I say fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want with who I like, and I ain't gonna conceal it. I just do it like the boys say. I'm getting mine, getting mine. Terima kasih banyak untuk anak kita Jingga Cahyaning. Wah, terima kasih nak sudah membawa kita jauh-jauh sampai ke Korea Selatan. Menikmati sajian Blackpink yang tidak akan bisa kita saksikan kalau bukan dari anak-anak Al Firdaus. Kapan lagi
Blackpink neng Taman Sunan Jogokali. Terima kasih Jingga, namanya sangat cantik ya, Jingga Cahyaning. Ya kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masih belum berakhir. Setelah drum, di sebelah kiri saya ada apa? Hah? Keyboard. Lawas banget tau Dek. Kayak ngene keyboard lho. Piano, keyboard wah. Piano, keyboard. Apa? Namanya apa? Wedi, nangis. Gojek. Betul. Ya betul. Keyboard itu tidak salah ya toh. Blabak kunci nek diterjemahke ya toh. Ki kunci, board blabak kunci. Tetapi sebentar lagi kita akan menikmati sebuah sajian pertunjukan permainan piano dari salah satu anak kita juga yang bernama Muhammad Arkazora Adrian yang akan memainkan sebuah lagu yang begitu romantis. Cinta sejati tidak akan hilang walau segalanya telah berakhir. Terang mungkin padam, tapi rasa di hati tetap menyala. Sebuah lagu dengan judul A Thousand Years dari anak kita Muhammad Arkazora Adrian dengan autis. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan untuk Muhammad Arkazora Adrian. Luar biasa. Dan kali ini untuk persembahan yang terakhir dari anak-anak kita. Dari anak-anak Al-Firdaus akan menyanyikan sebuah lagu bersama dengan judul Selalu Ada di Nadimu. Kami minta untuk seluruh anak-anak yang akan tampil untuk mempersiapkan diri. Dan inilah dia penampilan yang terakhir dari anak-anak Al-Firdaus. Kala nanti badai kan datang, angin akan mulai kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman baik dua. Segala harus menangis. Aku ingatlah sempalala takkan tersia. Usah kau takut pada garas dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu hingga bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkapan cintaku dari nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkapan cintaku dari hati. Ungkapkan cintaku dari hati. Kami mengundang untuk seluruh kawan-kawan dari Sekolah Menengah Al-Firdaus untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan melakukan foto bersama anak-anak yang telah tampil pada malam hari ini. Kami undang juga untuk kawan-kawan dari kurator. Di antara lain ada dari Bapak Jonet Sri Kuncoro, kemudian Bapak Jarod Budi Darsono, dan Bapak Dwi Mahendra. Kami mengundang untuk bisa naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Berikutnya kami juga mengundang dari pengurus Yayasan Reksa Hayu Buana, Mia Palavora, kemudian Mahisa Bagus Sadana dan Dahula Indrawan. Kami persilakan untuk bisa menempatkan diri
dan berfoto bersama anak-anak kita yang telah tampil pada malam hari ini. Luar biasa. Sangat-sangat membuat bersemangat kita semua. Penampilan penutup menyanyikan lagu terakhir yang begitu ikonik untuk anak-anak kita semua. Inilah dia anak-anak kita yang telah memberikan penampilan terbaiknya untuk pra-event kedua Para Art Festival 2025. Kami juga ingin menginformasikan bahwasanya acara kita masih belum selesai karena setelah ini akan ada penampilan yang spesial, ada bintang tamu dari Sanggar Seni Suryo Sumirat yang akan menghadirkan sebuah tarian untuk kita semua. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang hadir di Taman Sunan Jogokali pada malam hari ini untuk tetap tinggal dan menunggu pertunjukan yang berikutnya. Ya, dan kami juga mau mengingatkan bahwasanya nanti kita juga akan masih punya penampilan dari Nali Tari yang datang dari Yogyakarta. Baik, terima kasih. Itulah tadi penampilan dari anak-anak kita dari Sekolah Menengah Al-Firdaus Sukoharjo. Boleh minta tepuk tangannya yang meriah sekali lagi. Luar biasa anak-anak kita ini. Tidak berhenti-hentinya kita kagum dengan pertunjukan dari anak-anak kita. Yang dimana Sanggar Tari Suryo Sumirat adalah sanggar yang bertempat di Mangkunegaran, Surakarta. Malam hari ini Sanggar Suryo Sumirat akan menampilkan sebuah tarian Jaran Kore yang akan ditarikan oleh Dimas Adi Saputra yang berusia 17 tahun dengan Down Syndrome. Dimas Adi Saputra adalah anak asuhan dari Fonda Adiwendo SSN yang akan menampilkan tari Jaran Kore. Apakah anak kita sudah siap? Oh, anak kita masih bersiap-siap. Menarikan tari Jaran Kore ini membutuhkan jaran. Sementara anak kita masih ngasih makan jaran, ya. Jadi kita bersabar dulu. Soalnya di sana memang kandang jaran, Mas. Jadi kita nunggu dulu. Menawa jarane lagi bad mood ya toh. Jarane narine engko nganti wis bengi banget toh. Jarane sing bad mood. Kita masih akan menunggu anak kita. Ah, ini dia. Sudah terlihat kudanya melambai-lambai dari jauh sana ya. Ini dia anak kita. Dimas Adi Saputra, 17 tahun dengan Down Syndrome dari Sanggar Suryo Sumirat untuk menarikan tari Jaran Kore. Selamat menyaksikan.
Demikianlah penampilan dari Sanggar Suryo Sumirat Surakarta. Terima kasih Nak Dimas, tariannya luar biasa. Jarane ndang diparkirke ya. Aku wedine engko ngamuk neh iki jarane. Dek mau jarane ngamuk sore mau Bu, mboten purun dijak joget. Tapi untuk malam ini jarane gelem joget. Minta tepuk tangannya, luar biasa. Kita masih akan ada penampilan dari kawan-kawan Yogyakarta yang dimana namanya Nali Tari. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dahulu profil dari para kurator kita. Di antara lain yang pertama ada dari Bapak Jarod Budi Darsono. Seorang seniman yang sudah memiliki 34 karya yang dipentaskan di dalam maupun luar negeri. Yang ingin tahu orangnya boleh angkat tangan Bapak. Nah inilah beliau kurator kita. Bapak Jarod Budi Darsono. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Jonet Sri Kuncoro, seorang akademisi, dosen aktif jurusan tari ISI Surakarta yang intens berkarya bersama para disabilitas. Boleh tahu? Silakan angkat tangan. Tak wakili. Itu beliaunya ada di belakang Bapak Jonet. Terima kasih Bapak Jonet. Kemudian yang terakhir dan yang paling muda ada Bapak Dwi Mahendra, seorang praktisi seni yang intens berkarya bersama teman-teman disabilitas, mengantarkan beberapa siswa disabilitas untuk meraih prestasi di bidang seni tari hingga kancah nasional. Boleh diperkenalkan dirinya? Inilah beliaunya. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini dan mengkurasi seluruh karya yang tampil pada malam hari ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menikmati penampilan dari Nali Tari Yogyakarta. Sekilas tentang Nali Tari. Kami yakin semua orang bisa menari. Kami juga yakin semua orang adalah unik. Kami yakin semua orang berhak mendapatkan hak yang sama. Nali Tari adalah organisasi tari yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem kesetaraan, keberagaman dan inklusivitas melalui dan dalam tarian. Kami menawarkan momentum pengalaman personal yang mendalam bagi para penari dan audiensnya, di mana mereka akan ditantang untuk memperluas persepsi mereka atas seni dan kemampuan. Nali Tari menggunakan metode tarian improvisasi untuk mengekspresikan nilai-nilai artistik dan menyatukan gerakan-gerakan eksplorasi antara orang-orang dengan dan tanpa kebutuhan khusus. Terlahir dengan misi mengusung isu kesetaraan, Nali Tari dibangun berdasarkan ide bahwa setiap orang bisa menari tanpa batasan usia, jenis kelamin, latar belakang, maupun disabilitas tertentu. Dengan menggunakan metode tari improvisasi, maka tidak dibutuhkan kemampuan atau keterampilan tertentu, sehingga semua orang bisa terinklusi di dalam komunitas Nali Tari. Penampilan yang pertama dengan karya Sunyi yang terinspirasi dengan teman tuli, di mana pada awalnya mereka merasa kecewa dan marah akan keadaannya. Mereka bertanya kepada orang tua, kenapa aku tidak sama dengan teman-temanku? Kenapa mereka bisa mendengar sedangkan aku tidak? Sehingga mereka kadang merasa kesepian. Tetapi berjalannya waktu mereka bisa membuktikan keberadaannya. Dalam adegan terakhir divisualkan kalimat, aku tuli, tapi aku baik-baik saja. Aku masih bisa berkarya. Kamu cukup melihatku terbang meraih mimpi yang akan aku genggam. Dunia untukmu. Koreografer oleh Nurul Jamilah, musik oleh Aula Kirais, dan penari ditampilkan oleh Chan, Made, Nila, dan Fai sebagai seorang tunarungu. Inilah dia, Nali Tari dengan karya Sunyi. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nalitari Yogyakarta dengan karya yang berjudul Sunyi. Sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan koreografernya ya, dari tari Sunyi Nalitari Yogyakarta ini. Boleh kami mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Kak Nurul selaku koreografer dari Nalitari. Iya, ini dia, boleh berikan apresiasinya. Selamat malam Kak. Malam. Nah, Halo ini semuanya. dia. Selamat malam, luar biasa. Boleh kami diceritakan sedikit saja mengenai prosesnya dari kawan-kawan Nalitari ini dan apa itu Nalitari? Monggo. Oke, Nalitari. Nalitari adalah sebuah komunitas tari inklusi yang basisnya ada di Yogyakarta. Itu memang mewadahi atau memberikan ruang aman bagi siapa saja dengan berbagai latar belakang, berbagai kemampuan, kami berikan ruang aman untuk bergerak bersama-sama menari di Nalitari. Oke, dan apakah Nalitari juga sudah mempunyai akun sosial media yang bisa kami kunjungi? Oh tentu. Oh belum, berarti Tentu. Oh tentu punya. Saya dengarnya belum. Tiwasme tak gaweke lho. Tak gaweke engko sing ngurusi aku. Oh sudah punya. Boleh dibagikan kepada kawan-kawan untuk akun sosial medianya? Bisa kunjungi kami di IG kami di @nalitari. Oke, @nalitari. Nanti kita akan mengunjungi profil dari Nalitari untuk semakin lebih mengenal apa itu Nalitari dari Yogyakarta. Ini yang berikutnya Kak Nurul juga mau ikut nari. Oh iya, wah koreografernya ikut nari, kita udah gak sabar. Iya. Kalau begitu kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Oke, terima sembari kasih. Terima siap kasih sama-sama semuanya. Kak. Oke, sembari menunggu Kak Nurul akan menari bersama kawan-kawan dari Nalitari Yogyakarta. Penampilan yang berikutnya adalah sebuah pertunjukan tari dengan judul karya Elohi. Aku adalah bumi. Aku adalah saksi sejarah dunia. Aku adalah jiwa kehidupan. Aku adalah cahaya harapan bagi semua. Aku adalah Elohi. Aku bersedih karena kau tak lagi tahu bagaimana caranya hidup bersamaku. Tak lagi mendengarkan musik kehidupanku, tak lagi melihat keindahanku. Bangunlah, rasakan aku. Lihatlah aku, cintai aku, dan kita akan melanjutkan tarian kosmik ini selamanya. Koreografer Nurul Jamilah dan musik Aula Kirya Rais. Lutfi sebagai penari dengan Down Syndrome. Kemudian Arita Ratih dengan tunarungu dan Olga Nurul. Elohi Nalitari Yogyakarta. Selamat menyaksikan.
Dan itulah sajian terakhir dari Nali Tari Yogyakarta dengan karya berjudul Elohi. Untuk itu kami mohon untuk semua penampil dari Nali Tari Yogyakarta untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan melakukan foto bersama. Begitu pula kami mengundang untuk seluruh kurator untuk bisa ikut bergabung ke atas panggung. Dan dari kawan-kawan Yayasan Reksa Hayubuana juga bisa untuk turut naik ke atas panggung untuk mengambil foto bersama. Kami juga mau mengingatkan kepada seluruh tamu hadirin yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya penampilan Nali Tari pada malam hari ini telah menutup perjumpaan kita pada pra-event yang kedua di Para Art Festival 2025, Berdaya Berkarya dalam Aksi. Tetapi kami juga tidak lupa ingin mengingatkan bahwasanya pada tanggal 18 Desember 2025 kita akan merayakan Para Art Festival sebagai acara puncak dari seluruh rangkaian acara Para Art Festival. Untuk itu kami ingatkan kepada seluruh tamu hadirin bahwasanya 18 Desember kita akan berjumpa lagi di Taman Budaya Jawa Tengah pukul 7 malam untuk memeriahkan acara puncak dari Para Art Festival 2025. Untuk itu kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Di antara lain ada dari Yayasan Reksa Hayubuana yang sebagai inisiator event Para Art Festival, yang merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial, terutama menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan seni budaya beserta pelaku dan segenap aspek pendukungnya. Kemasan kegiatan seni budaya tersebut meliputi penelitian, penciptaan, dan pengembangan sampai dengan promosi, juga peningkatan kualitas seniman dan karyanya. Visi dari kawan-kawan Yayasan Reksa Hayubuana ialah untuk memperdaya dan memberdayakan seni budaya dalam segala aspek sosialnya. Kemudian untuk visi dari Yayasan Reksa Hayubuana ialah untuk menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya bekerja sama dengan segenap komponen masyarakat. Kami juga tak luput ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kurator, kemudian juga kepada seluruh kawan-kawan dari Jepro Event Organizer, Ruang Kreatif Soma, Taman Sunan Jogokali, Nali Tari, dan Sekolah Menengah Al Firdaus Jogja Sukoharjo. Kami juga tak luput ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan media partner yang sudah ikut mendukung mendistribusikan informasi. Di antara lain ada dari Solo Post Media Group, Kabar Solo, Tribun Solo, Explore Solo, PTPN Radio, dan Muda Mudi Solo. Baiklah kawan-kawan semuanya, dengan begini berakhir sudah perjumpaan kita pada pra-event Para Art yang kedua di Para Art Festival 2025. Jika banyak kekurangan dari acara ini, saya Imardian Krismawardana mewakili seluruh kawan-kawan yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Kiranya segala kesalahan kami dapat diterima dan dimaafkan. Untuk itu, untuk menutup acara pada malam hari ini, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.